Oke guys, kembali lagi bersama Mandiri Jaya Teknik. Kali ini kita akan memperbaiki kulkas satu pintu ya, dimana kasus kulkas satu pintu ini tercongkel ya. Jadi kita di sini tidak mengganti, hanya akan melakukan pengelasan. Nanti di langkah yang akan kita lakukan adalah pengecekan di mana saja yang ada bocor ya. Dengan cara seperti ini, kita menghidupkan kompresornya, terus untuk pemasukan ataupun pengisian perannya kita buka dulu ya, biar masuk anginnya ya, angin udara bebas masuk. Setelah itu kita potong untuk pipa baliknya, terus kita jepit ya dengan tang jepit, maka akan ada tekanan ke evapnya ya, ataupun pendinginannya, tempat esnya. Di situ akan ada evapnya, maka kita akan cek pakai air sabun, dimana kita akan menemukan di mana saja yang bocor ya. Sebelum kita melakukan pengelasan, kita pastikan di mana saja yang bocor ya, sekeliling harus pasti ya. Nah setelah itu baru kita akan lanjut ke tahap pengelasan ya, di las aluminium ya, dengan menggunakan kawat las aluminium. Kita akan las ini ya, berikut cara pengelasannya ya. Di yang jelas di sini kita harus las dengan bagus ya, dengan titik didih yang ataupun dengan titik panas yang presisi dan pas, supaya dia merekat sempurna dan jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas biasanya akan jebol ya, dia akan jebol epapnya. Jadi kita harus memang hati-hati di sini pengelasannya. Setelah kita las nanti yang bocor ini, maka kita akan melakukan flushing ya, pembersihannya. Kalau saya lebih sering ataupun lebih suka menggunakan tojon ataupun metil. Nah, kita akan memasukkan metil itu sendiri, ada sekitar 1 botol untuk pembersihan ya. Jadi setelah bersih, maka kita akan pastikan juga nanti tidak ada lagi oli-oli ataupun air ataupun segala macam bentuk yang tidak diinginkan di dalam epap ini sudah hilang, pastikan hilang ya. Jadi begitu ya. Sambil kita menunggu proses pengelasannya ini, kita beri sedikit penjelasan, dimana kalau saya biasanya kalau keadaan ataupun posisinya memungkinkan tidak harus membuka epapnya keluar, maka saya akan mengelas dalam kondisi seperti sekarang ini ya, dengan catatan ya, titik api kita tuh jangan terlalu menyebar ya, jadi jangan sampai lonyot kemana-mana gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kulkas orang pula penyet ya kan. Nanti kena apa pula, kita kena marahi sama yang punya ya, niat perbaiki malah ngerusak ya. Jadi setelah itu saya biasanya setelah selesai pengelasan, maka akan kita lakukan nanti pengecekan ulang dengan cara kita tekan lagi gitu ya. Setelah dilas kita tekan. Nah, cara penekanannya menggunakan kompresor dia sendiri ya. Jadi seperti biasa, pipa baliknya itu kita jepit pakai tang jepit ya kan. Nah habis itu kita rapikan. Nah ini setelah dipastikan aman ya, nggak ada yang bocor lagi, maka boleh kita cat ya. Kalau saya bisa menggunakan cat yang seadanya aja ya, daripada pakai cat semprot. Lebih suka saya menggunakan cat minyak, ini lebih kuat menurut saya, lebih tahan ya, karena dia kan cat minyak ya, daripada pilok itu. Untuk tahap sekarang, nah ini kita pemasangan pentil ya, ataupun untuk pengisian freon, dimana tadi kan sebelumnya nggak ada lagi ya. Maka ini setelah selesai pengisian freon, saya langsung akan memotongnya juga ya. Dan pipa baliknya itu pun kita sambung kembali ya, setelah kita pastikan nggak ada penyumbatan ya kan, sudah bersih. Nah maka kita akan masuk ke tahap pempakuman. Nah di sini saya menggunakan vakum dari kompresor AC ya, kompresornya untuk vakumnya, karena ini multifungsi ya, bisa mendorong bisa menghisap juga. Nah ini proses vakumnya sudah mencapai min 30 ya. Maka setelah itu di sini bisa kita perhatikan juga, sebenarnya bisa dia masih kita deteksi bocor apa enggak ya. Nah untuk sekarang ini kita sudah selesai pengisi pemakuman dan lanjut ke tahap pengisian freon, di mana freonnya itu pun sendiri sudah mencapai 12 PSI ya. Dan di sini memang saya nggak mencantumkan ampernya ya, karena sebenarnya udah saya cek tadi ampernya aman, tapi nggak tersorot ya. Dan ini